Setiap negara pasti memiliki suatu tren tersendiri. Baik buruknya tren tersebut menjadi suatu ciri khas dari negara tersebut. Salah satunya negara Cina. Negara Cina yang terkenal dengan beberapa keanehan dan keunikannya tersendiri. Bahkan suatu hal yang terlihat aneh dan nyeleneh dijadikan suatu tren masa kini untuk di negara Cina. Dan hal-hal aneh berikut ini pastinya hanya bisa kamu temukan di Cina saja. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu. Number 10. Mengecat rumput. Nah, mengecat rumput ini bisa dibilang suatu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Namun di negara Cina, mengecat rumput menjadi salah satu tren yang bertujuan agar tanaman selalu tampak segar, subur, dan hijau. Bahkan ada beberapa petugas pertamanan khusus yang bertugas untuk menyemprotkan semacam pewarna hijau ke rumput dan tanaman di pinggir jalan besar. Pasalnya, pewarna yang digunakan untuk itu diyakini tidak beracun karena terbuat dari pupuk hijau yang membantu rumput agar terlihat jauh lebih baik dan akan hilang sekitar 14 minggu setelah penyemprotan. Number 9. Menyusui orang dewasa. Jika di negara Indonesia, para ibu menyusui anaknya yang masih balita agar mendapat asupan nutrisi penting untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi, namun berbeda di negara Cina. Kegiatan menyusui ini juga dilakukan untuk orang dewasa, karena di negara Cina itu sendiri, ASI merupakan salah satu hal yang bersifat mewah. Bahkan beberapa orang yang terlihat malu untuk menyusui orang dewasa ini menggunakan pompa ASI. Bukan ASI yang didapat dari orang tua sendiri, melainkan suatu ASI dari para suster atau wanita yang bertugas untuk menyusui dan dibayar sekitar 16.000 yuan atau sekitar 25,9 juta per bulan. Xinziyu, sebuah agensi di Shenzhen, Cina, bahkan menawarkan layanan menyusui langsung pada wanita dewasa. Number 8. Terapi pura-pura mati. Di Cina, khususnya di Shenyang, ibu kota Liaoning, jika warganya mengalami masalah psikologis atau mental, maka diharuskan untuk melakukan terapi pura-pura mati. Terapi ini dilakukan dengan langkah pertama, menulis surat wasiat, lalu tidur dalam peti mati selama 5 menit. Setelah itu surat wasiat mereka akan dibacakan selama upacara kematian berlangsung. Kemudian mereka dibangunkan kembali dengan suara bayi menangis. Dan bahkan sampai saat ini, tren terapi pura-pura mati ini terhitung lebih dari 1.000 orang yang telah menjalani terapi unik tersebut. Number 7. Dapat diskon jika pakai rok mini. Tren mendapat diskon jika pakai rok mini untuk wanita ini dilakukan di sebuah taman hiburan yang mencakup resort dan klub golf di Cina Selatan dan telah memicu sebuah kontroversi. Tren ini dilakukan untuk menarik banyak pelanggan. Seorang manajer Guilin Maryland Resort di Guangzhou berjanji akan memberi diskon setengah harga bagi pengunjung wanita yang memakai rok mini 38 cm atau lebih pendek. Namun tren ini mengundang kritik pedas dari masyarakat. Mereka terganggu karena tren tersebut adalah salah satu dorongan perilaku erotis dan vulgar yang tujuannya hanya uang. Number 6. Face skinning. Tepat di kota Qingdao, Cina, face skinny menjadi salah satu tren terpopuler. Face skinny merupakan masker pelindung yang menutupi seluruh kepala, kecuali mata, hidung, dan mulut. Tren face skinny ini bertujuan untuk melindungi diri dari sinar UV saat tanning dan dari ubur-ubur saat berada di pantai agar kulit mereka tetap putih bersinar. Karena di negara Cina, jika seseorang memiliki kulit gelap atau coklat, dianggap tidak cantik dan kusam. Number 5. Donor sperma. Perlu kamu ketahui nih bahwa donor sperma sudah menjadi bisnis yang manis di Cina. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat Cina tidak bisa menghasilkan benih yang kuat. Oleh karena itu, bisnis donor sperma ini menjadi marak di negara panda tersebut. Kompensasi yang diberikan kepada pendonor pun tidak sedikit loh, yaitu 300 yuan. Bahkan secara diam-diam banyak sekali dari kalangan pelajar yang menjadi pendonor sperma tersebut. Sebenarnya praktik donor sperma ini sudah dianggap ilegal di Eropa, khususnya di Inggris. Tetapi di Cina prosesnya lebih gila. Di suatu klinik tertentu mereka menyediakan wanita cantik dan seksi yang bertugas sebagai perawat. Perawat tersebut membantu pendonor demi kelancaran proses donor sperma. Hal tersebut dilakukan agar prosesnya bisa berlangsung cepat dan menjamin bahwa sperma yang dihasilkan benar-benar steril. Number 4.
mengembalikan keperawanan. Nah, di Korea Selatan mungkin lagi heboh sama yang namanya operasi plastik. Dan tentunya beda dengan Cina. Masyarakat di negeri tirai bambu, khususnya wanita, lebih sering melakukan operasi pengembalian keperawanan saat mereka akan menikah. Tujuannya sih bijak, agar si suami senang. Untuk satu kali operasi, para wanita itu dikenakan biaya sekitar $700 Amerika. Number 3. Polisi angsa. Jika di negara-negara besar kita sering melihat polisi yang memanfaatkan kemampuan anjing dalam melacak. Beda ceritanya nih dengan Cina. Negara yang satu ini lebih percaya akan kepekaan angsa dalam mendengar, keberanian, dan kewaspadaan. Serta angsa yang terkenal berisik jika bertemu orang asing. Maka dari itu, binatang anggun ini dibudidayakan sebagai satuan elit pembantu polisi di sana. Number 2. Pernikahan arwah. Banyak budaya meyakini dengan memberi persembahan atau pengorbanan kecil untuk orang mati dapat memudahkan perjalanan mereka ke alam baka. Dalam tradisi Cina, pernikahan arwah adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak telah meninggal. Pernikahan arwah ini biasanya diatur oleh keluarga almarhum dan dilakukan karena sejumlah alasan. Lembaga berita Xinhua milik pemerintah Cina memuat laporan adanya pasar gelap jual beli jasad wanita, kemudian dikuburkan bersama dengan jenazah seorang pria lajang. Demi meneruskan kebiasaan nikah arwah keluarga, bahkan rela mengeluarkan ratusan ribu yuan untuk mendapatkan jasa yang diperlukan. Number 1. Pacar sewaan. Jika di negara-negara barat, pacar sewaan biasa hanya ditujukan untuk kebutuhan biologis, di Cina, visi dan misinya jauh lebih bijak. Orang-orang yang menggunakan pacar sewaan umumnya bermaksud untuk membungkam orang tua mereka dalam mengeluh soal masa depan anaknya. Ya kalian tahulah maksudnya. Nah, itulah beberapa hal unik dan aneh yang bisa kamu temukan di negara Cina.